Pernah dengar istilah good corporate governance? Anak bisnis tapi nggak tahu good corporate governance? Yuk mending kita bahas. Good corporate governance atau GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan etika, transparansi, dan akuntabilitas. GCG jadi fondasi penting supaya perusahaan bisa tumbuh sehat, berkelanjutan, dan tetap dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Intinya, GCG memastikan perusahaan jalan dengan jujur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain GCG, ada juga yang namanya etika profesi. Apa sih etika profesi itu? Etika profesi itu seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang ngatur perilaku kita dalam menjalankan pekerjaan. Supaya apa sih? Supaya setiap profesi bisa bertindak dengan benar, bertanggung jawab, dan tetap profesional dalam setiap situasi. Dengan etika yang kuat, reputasi terjaga, dan tetap kepercayaan pun tumbuh karena kelola yang baik dan etika kokoh adalah kunci kepercayaan keberlanjutan perusahaan. Prinsip tarif. Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance atau GCG berpedoman pada 5 prinsip utama yang dikenal sebagai tarif. Dari T-nya yaitu transparansi atau transparansi di bahasa Indonesianya menekankan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang relevan harus disajikan secara akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami publik. Lalu ada A-nya yaitu accountability atau akuntabilitas. Setiap pengelolaan perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas, wewenang, dan keputusan yang diambil agar pengelolaan organisasi berjalan efektif. Lalu ada 3 yaitu responsibility, yaitu tanggung jawab, menekankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu ada I, independency, yaitu kemandirian. Perusahaan harus bersikap objektif dan bebas dari intervensi pihak luar agar keputusan tetap profesional. Lalu ada yang terakhir yaitu F, fairness, kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan wajib memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai kasus yang terjadi pada PT Timah Tbk tersebut. PT Timah Tbk ini terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian sekitar 271 triliun. Nah, itu sangat merugikan negara dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Ya, kasus ini tuh mencakup penyelewengan dana, manipulasi pelaporan keuangan, dan aktivitas penambangan yang tidak mematuhi regularitas atau regulasi lingkungan. Nah, PT Timah Tbk ini tuh mempunyai tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tapi di praktiknya itu penyimpangan ini tuh terjadi dan bahkan melibatkan pejabat internal serta pihak swasta yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip tata kelola yang baik dengan realitas di lapangan yang ada di PT tersebut. Kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal, konflik kepentingan serta intervensi politik yang memungkinkan praktik korupsi ini terjadi secara sistemik. Ya, akibatnya negara mengalami kerugian hingga 271 triliun tersebut. Nah, di sini saya akan lanjutkan dengan analisis prinsip tarif pada kasus di PT Timah Tbk. Tarif yang pertama itu T, yaitu transparansi. Nah, di sini PT Timah Tbk itu gagal memenuhi prinsip ini karena perusahaan ini tidak secara jujur menyampaikan laporan keuangan dan untuk serta kegiatan operasional tambang, terus banyaknya transaksi fiktif termasuk kerja sama sewa alat dan penyaluran dana CSR. Itu mereka disamarkan atau menyamarkan seolah-olah semua itu tuh legal atau sah. Hal ini yang membuat publik dan pemangku kepentingan itu tidak mendapat informasi akurat gitu. Terus yang kedua ada akuntability atau akuntabilitas. Direksi manajemen justru terlibat dalam penyalahgunaan wewenang ini. Padahal sistem pengendalian internal itu berarti kan lemah gitu. Dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas kerugian negara ataupun pelanggaran etikanya. Budaya organisasinya juga tuh permisif terhadap praktik curang, menandakan hilangnya mekanisme akuntabilitas. Yang tiga ada tanggung jawab atau responsibility. PT Timah Tbk ini tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap dan lingkungan juga gitu. Kayak aktivitas penambangannya tuh tidak terkendali mengakibatkan kerusakan ekosistem di lingkungan masyarakat sekitar, terus menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menimbulkan konflik sosial di ini nih kayak melanggar gitu kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Terus
Ada yang keempat itu independen atau kemandirian. Itu dalam pengambilan keputusan ini PT Timah ini tuh tidak mandiri atau tidak independen gitu karena adanya intervensi politik dan tekanan eksternal gitu yang ada di sana. Hal itu mengakibatkan profesionalitas manajemen dan menyebabkan keputusan strategis tidak berdasarkan prinsip tata kelola yang baik gitu, pada perusahaan ini. Terus yang terakhir ada fairness atau keadilan. Prinsip keadilan ini diabaikan gitu karena ya nggak ada hak masyarakat sekitar tambang, negara dan lingkungan itu ya karena itu mereka mengorbankan negara bahkan lingkungan masyarakat gitu untuk kepentingan pribadi. Praktik ini atau praktik korupsi atau fraud ini yang membuat manfaat perusahaan itu tidak dirasakan secara adil gitu oleh seluruh stakeholder bahkan masyarakat juga gitu. Jadi kayak mereka hanya mementingkan diri sendiri untuk beberapa orang saja tuh. Hai semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran apa itu etika profesi? Jadi, etika profesi adalah aturan atau nilai moral yang mengatur bagaimana kita harus bersikap di dunia kerja supaya kita jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, tapi sayangnya di kasus PT Timah Tbk ini etika profesi justru dilanggar. Mereka memanipulasi laporan keuangan seperti memalsukan pendapatan dan data arus kas. Padahal hal tersebut sudah jelas melanggar prinsip integritas dan kejujuran. Dari sini dapat kita lihat bahwa penting sekali untuk menerapkan etika profesi dalam pekerjaan agar semuanya tetap transparan dan dapat dipercaya. Saya akan menjelaskan dampak kasus fraud terhadap kepercayaan publik, reputasi, dan corporate governance. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak terhadap kepercayaan publik atau public trust. Erosi kepercayaan publik terhadap BUMN dan pasar modal menimbulkan persepsi negatif terhadap BUMN yang menjadi sarana penyelewengan atau poor governance. Hal ini menimbulkan kecemasan para investor karena transparansi laporan keuangan yang meragukan. Ini juga meningkatkan risiko investasi di sektor ekstraktif. Dan dapat dilihat bahwa kasus korupsi ini merupakan suatu kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Kerugian ekologisnya sebesar 271 triliun. Lalu yang kedua ada dampak reputasi. Dapat kita ketahui jika kita membahas reputasi, dampak signifikannya akan berdampak langsung terhadap citra dan brand image. Citra yang ternoda terkait praktik ilegal yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dan pelanggaran etika bisnis yang serius. Konsekuensi dari citra ini berdampak langsung terhadap reputasi publik dan konsumen. Bukan hanya itu, ini juga berdampak secara langsung terhadap ekspor impor, yang dimana akan menciptakan non-tarif barriers atau hambatan non-tarif, yang pada akhirnya akan mengakibatkan persaingan ekspor kita gagal dan produk kita kalah di global. Selanjutnya ada dampak terhadap keberlanjutan. Kasus PT Timah Tbk ini memberikan pukulan telak pada keberlanjutan Good Corporate Governance nasional. Dampak utamanya itu ada 3. Yang pertama, terjadi erosi kepercayaan besar-besaran terhadap BUMN dan pasar modal Indonesia. Hal ini membuat investor menjadi cemas karena transparansi laporan keuangan diragukan. Otomatis ini ningkatin resiko investasi. Yang kedua, kasus ini menyingkap kelemahan struktural dan kegagalan kontrol internal. Hal ini menunjukkan buruknya integritas dari manajemen puncak atau tone at the top.
pelanggaran etika seperti memanipulasi laporan membuktikan good corporate governance tidak efektif jika integritas individu lemah. Yang ketiga, kasus ini memaksa perlunya reformasi good corporate governance yang mendalam. Kita harus memperkuat fungsi kepatuhan atau compliance dan manajemen risiko agar kerugian negara yang besar termasuk kerugian ekologis tidak terulang.